تعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه أحمد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Sama-sama kita hormati, banggakan pengurus DKM Masjid Baitul Huda, para kiai, para hujjaj, para alim ulama, para tuan guru yang mohon izin saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim, mahabbah, cinta, hormat saya kepada semua. Mudah-mudahan semua dalam lindungan dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Jalan-jalan ke kampung Arab enggak ada yang jawab nih. Jangan lupa beli peci. Kalau salam saya belum dijawab dengan semangat, saya ulang 3 kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun talas, itulah nama-nama daun. Yang tadi jawab salam, saya doakan semua utangnya lunas. Amin. Ikutin doanya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Ini doa bermakan Bapak-bapak. Seriusnya, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Ini doa masuk WC hafal, keluar WC nggak hafal, bisa masuk nggak bisa. Baik, insya Allah yang baca doa ini rezekinya banyak, barokah, dijauhkan dari yang haram, semua utangnya lunas, ketahuan yang aminnya kencang, utangnya banyak. Ikutin doanya. Ini doa, ikutin doa. Allahumma paksain bayar utang ya. Jadi kalau utang itu jangan dipikirin bapak-bapak, tapi dibayar. Baik, ini doa dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biasa juga dibaca dalam khatmul Quran. Dipopulerkan zaman sekarang oleh Ustaz Adi Hidayat. Kenal gak bapak-bapak? Nah, beliau ini teman kuliah saya, mudah-mudahan beliau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak kenal Ustaz Abu Somad? Ustaz Abu Somad gak kenal bapak-bapak ya. Tapi insya Allah kenal saya karena biasa syuting bareng di TV One. Mudah-mudahan beliau juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum kenal saya, nama saya USI, Ustaz Said Kutub. Nama panjang saya Said Kutub Official. Jangan lupa follow, like, share, and subscribe ya. Di Instagram, Telegram, Kilogram semuanya follow ya. Mudah-mudahan berkah insya Allah. Baik, Allahumma ikfina bihalalika an haramika wa aghnina bita'atika an ma'siyatika wa bifadlika amman siwa. Mudah-mudahan yang hadir rezekinya banyak, barokah, dijauhkan dari yang haram, semua utangnya lunas. Kata Nabi, orang yang sering silaturahim insya Allah rezekinya banyak, barokah, dan umurnya panjang. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Namanya umur gak ada yang tahu, betul gak bapak-bapak? Kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang bernyawa pasti mati. Kata sahabat saya Ustaz Dedi Sulaiman, orang kaya mati, orang miskin
raja-raja, rakyat biasa, ketua DKM, panjang umur, ya, sehat walafiat, insya Allah. Baik. Namanya umur gak ada yang tahu, bisa jadi bapak ibu duluan, saya belakangan, ya, atau kebalikan, saya belakangan, bapak-bapak duluan, ya. Tapi saya jangan kepedean, bisa jadi saya duluan taksiah ke rumah bapak-bapak, ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir rezekinya banyak barokah, dijauhkan dari yang haram, semua utangnya lunas dan umurnya panjang. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Kata baginda Nabi, a'maru min ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum bayyajuju zalik. Kisaran umur umat Nabi antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu gak banyak. Ada di sini yang usia 60, ada di sini usia 70. Gak usah angkat tangan, gak usah tunjuk-tunjukkan, udah kelihatan, ya. Mudah-mudahan panjang umur, ya. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di bulan Dzulhijjah, di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini termasuk bulan haram, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Di antara 12 bulan yang Allah berikan kepada kita, ada 4 bulan haram yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 bulan berturut-turut. Pertama adalah Januari, Februari, Maret, bukan ya, tapi bulan Zulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram terpisah sendiri bulan Rajab. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menganiaya diri kalian di bulan ini, termasuk bulan Dzulhijjah. Maksudnya adalah melakukan dosa. Kalau melakukan dosa, maka dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita. Amin. Begitu pula Allah Maha Adil. Manakala kita melakukan amal-amal saleh di bulan haram, termasuk Dzulhijjah ini, maka pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk melakukan amal saleh di bulan haram ini. Amin ya rabbal. Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, namanya bulan Al-Muharram. Allah menginginkan awal kehidupan kita baik. Innamal a'malu binniyat, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Manusia yang lahir dalam keadaan suci, bersih, lurus, hanif. Yang menyebabkan dia Yahudi, Nasrani, Majusi adalah orang tuanya. Makanya di antara banyak manusia di muka bumi, kita salah satunya yang dipilih oleh Allah mendapatkan hidayahnya. Alhamdulillah, berkah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan tahun dengan bulan haram, namanya bulan Dzulhijjah. Ini bulan Dzulhijjah. Allah menginginkan akhir kehidupan kita dalam kondisi husnul khatimah. Innamal a'malu bil khawati. Sungguhnya amal perbuatan tergantung akhirnya. Tergantung akhirnya. Jadi awal dan akhir Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita di bulan-bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
zaman terbaik kata Nabi adalah khairun nas qarni. Zaman terbaik adalah zamanku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian setelahnya Nabi, para sahabat, para tabi'in. Mereka lah yang paling tahu keistimewaan bulan-bulan haram, bulan Ramadan, amal ibadah dan sebagainya. Sebelum Ramadan, mereka berdoa kepada Allah 6 bulan agar disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Karena dia tahu keistimewaan kedahsyatan Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah aku ke dalam bulan Ramadan, sampaikanlah Ramadan kepadaku dan terimalah seluruh amal ibadahku di bulan Ramadan. Saat melewati Ramadan, masuk bulan Syawal, Zulqa'dah termasuk Zulhijjah, 6 bulan lamanya mereka kembali lagi berdoa kepada Allah sungguh-sungguh agar amalan yang sudah dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khauf war raja, khaufan wa tama'a. Khawatir jangan-jangan amal ibadah yang sudah dilakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ada 4 syarat diantara banyak amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah yaitu amal ibadah kita diterima oleh Allah manakala kita beriman. Orang kafir melakukan amal bermanfaat gak buat orang lain? Bermanfaat. Mungkin ada yang kurban, mungkin ada yang sedekah, mungkin ada yang bantuan sosial, pendidikan, manfaatnya. Willy Salim dia diajak sama Ustaz Willy Sulaiman, ya mudah-mudahan dapat hidayah, bantuin orang. Ya, kebaikan-kebaikan yang istimewa. Tapi kalau dia selama belum Islam, belum beriman, manfaat buat orang, kebaikan buat dia, bahkan balasannya Allah berikan kelancaran rezeki itu di dunia, emang hidupnya di dunia. Kalau dia belum beriman. Kalau sampai akhir kehidupan seorang yang kafir misalnya, maka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala nilainya 0, tidak dinilai, nggak ada pahalanya. Tapi kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bernilai ibadah yang paling benar dan paling baik adalah Islam. Inna dina indallahil Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbalu minhu wa fil akhirati minal khasirin. Rugi kalau kita nggak beriman kepada Allah. Beruntung orang beriman. Ini kita orang beriman beruntung. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman tuh beruntung. Nanti dia dihisab. Orang kafir mati nggak pakai dihisab, cemplungin neraka langsung. Kita berhak dihisab. Kalau yang syahid langsung masuk ke dalam surga. Kalau dia kamu utang, ya langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beruntung orang beriman, amal ibadahnya diterima, dosanya berpeluang diampuni oleh Allah. Wa inni laghaffaru liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada. Mereka itu yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, ahlul taqwa wa ahlul maghfirah. Karena beriman dia gak merugi. Semua orang merugi, tapi kalau dia beriman dia gak rugi. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Dia juga akan dimasukkan ke dalam surga yang paling tinggi. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Selama-lamanya surga kita yang kita pengen adalah surga Firdaus insyaallah. Orang yang diampuni, diterima amal, ya, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang beriman. Syarat amal kita diterima beriman. Kafir enggak diterima amalnya. Yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha
mukhlishina lauddin, harus ikhlas. Ya. Illa batigha'a wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda. Tidak ada yang keinginan dia kecuali ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tingkatan rezeki. Tingkatan rezeki kata Syekh Mutawali Asy'arawi rahimahullah, imamnya para dai. Ya, istimewa. Nah, ini bulan Dzulhijjah ini kita banyak mendengar kisah-kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ada makamnya, bayangkan coba. Dan penuturan yang kita tahu Syekh Mutawali Asy'arawi bukan hanya mimpi ketemu Nabi, tapi mimpi ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dahsyat kan, luar biasa. Mudah-mudahan kita selama kita hidup masih bisa diberikan kesempatan untuk mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan rasul, istimewa. Nanti kita bahas, ya. Kata beliau ini ada tingkatan rezeki yang paling rendah, urutannya yang keempat dulu nih. Yang keempat, rezeki adalah yang paling rendah, kekayaan, harta, saya tambahkan lagi jabatan, pokoknya urusan dunia itu yang paling rendah. Rezeki yang paling rendah yang padahal kita kejar-kejar itu, benar gak? Ternyata menurut beliau rezeki yang paling rendah adalah kekayaan, termasuk juga ya jabatan dan sebagainya yang orang kejar. Itu yang paling rendah. Yang ketiga adalah rezeki sehat walafiat. Itu jauh lebih berharga daripada harta yang banyak. Benar gak? Ada orang kaya raya, makanan disiapin apa aja ada. Yang makan siapa? Supirnya. Yang makan supirnya. Benar. Ya asam uratnya, ya darah tingginya, ya diabetesnya, nauzubillah men. Tadi dia gak nikmatin di dunia. Makanya satu mahal, kalau bisa saya bayar tuh supaya saya sehat walafiat. Tadi ada jamaah juga kirim foto kepada saya, dia sakit kakinya, mungkin udah gak bisa bergerak selama 7 tahun. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sehat itu nikmat, apalagi usia yang sudah 40 ke atas. Kalau udah nyampe 40 tuh itu mundur bapak-bapak, bukan maju dia, mundur. Baik sikapnya, pribadi kita makin tua, dan juga kita akan mundur, akan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama itu, kalau dia usia 40, kebaikannya lebih sedikit daripada maksiatnya. Maksiatnya lebih banyak daripada kebaikannya, neraka udah disiapin. Ibarat dia umur mudanya udah lewat. Umur mudanya udah lewat, sekarang udah siap-siap, udah dekat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada sehat wal afiyah. Wal afiyah, hidupnya berkah, panjang umurnya, berkah amal. Qala umruhu wa hasuna amal. Itu yang paling baik. Jadi kesehatannya tanda syukur dia kepada Allah. Dia mendapatkan harta, dicari dari yang halal, untuk yang halal, bahkan sedekah, zakat, berkah. Gak digunain buat bunuh orang, gak digunain untuk maksiat dan dosa, benar ya? Digunakan untuk kebaikan. Dan umurnya, usianya digunakan kesehatannya untuk ibadah, berangkat ke masjid, setiap langkah ampunan dosa, setiap langkah meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ke masjid. Bapak-bapak, ini semua hal kita dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Harta kita banyak boleh, orang bilang kaya berkah, tapi usahakan yang bagus-bagus itu bawa ke tempat baik dulu. Insya Allah aman nanti. Pakaian yang paling bagus bawa ke masjid, bagi ustadznya, enggak bercanda ya. Bawa ke masjid buat ibadah. Mobil yang paling bagus bawa ke masjid untuk ibadah, untuk dakwah, sepeda, pakaian.
Bahkan ada ulama tuh kalau sholat malam itu pakai pakaiannya yang ratusan juta, yang paling mahal. Bukan untuk manusia, untuk berjumpa kepada Allah. Nah, sehat kita gunakan untuk ibadah. Sehataka qabla saqamika, sebelum kita sakit. Ntar ada saatnya kita ke masjid, ada saatnya mungkin kita nggak ke masjid. Ada nggak gitu? Kalau orang yang baik, mudahnya diisi dengan kebaikan, ibadah, rajin ke masjid. Tuanya nggak ke masjid karena uzur syar'i, karena sakit, udah nggak bisa lagi ke masjid. Itu pahalanya sama seperti dia mudahnya. Enak apa enak? Namanya falahum ajrun ghairu mamnun. Pahalanya terus Allah berikan karena mudahnya begitu. Coba dimudahin lagi, dia mau nggak ke masjid? Mau dia ke masjid. Tapi kalau mudahnya diisi dengan maksiat dan dosa, ya nggak pernah sholat, jarang ke masjid, tuanya nggak ke masjid, dia nggak dapat pahala dia. Ya pengen disehatin lagi pasti dibandel lagi, bener nggak? Jangankan yang hidup, yang sakit jadi sehat, yang mati hidup lagi, penggal lagi dia. Percaya nggak? Coba ente kalau mati hidup lagi dah, bandel lagi. Namanya manusia. Gampangin gini, kita lagi sakit ke dokter nggak? Pak, jangan makan minum yang manis. Ini gulanya tinggi sampai 700, ya? Iya sakit emang dok, nggak enak begini-begini. Ya udah, tobat gak dia? Tobatnya kumat, dia nggak? Saat dia sembuh, hajar lagi nggak? Nauzubillah men. Itu namanya manusia. Makanya kalau dia mati, dia balik lagi, bandel lagi dia. Tapi kalau diisi dengan kebaikan, saat mudahnya ibadah, tuanya nggak ke masjid, kebiasaannya sholat malam, sholat tarawih, sholat berjamaah, dinilai sebagaimana kebiasaannya. Karena kalau dihidupin lagi, karena kalau disehatin lagi, dia akan taat kepada Allah, insya Allah. Baik. Tingkatan rezeki berikutnya adalah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ntar kita belajar banyak dari Nabi Ibrahim dan keluarga. Istri yang soleha, suami yang soleh, ini berkah. Orang yang kaya raya terkenal bubar, benar nggak? Ribut, berantem, ya, nggak ada jaminan kaya itu pasti bahagia, benar nggak? Itu hiburan aja bagi orang miskin, ya. Hiburan bagi orang miskin. Gak, maksudnya adalah nggak ada jaminan kekayaan itu membuat dia bahagia. Duit itu tidak bisa membahagiakan. Kalau kata motivator, kalau duitnya dikit, kalau duitnya dikit, coba lu nggak ngerasain sih duit banyak enak ya. Masalahnya duit kita dikit. Ya mudah-mudahan semua yang hadir rezekinya banyak barokah. Baik, kemudian yang paling tinggi kata Syekh Mutawali Asy-Syarawi rahimahullah adalah ridha Allah. Kalau Allah udah ridha, udah pasti kita masuk surga. Makanya dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hatinya udah tenang, amalnya udah banyak, dosanya udah diampuni, Allah ridha udah cukup, dipanggil oleh Allah masuk ke dalam surga. Dia ridha, Allah juga ridha. Kalau udah masuk surga nggak mau lagi ke dunia, nggak mau lagi ke dunia. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang ketiga adalah sesuai dengan tuntunan Nabi. Ibadah nggak ngarang-ngarang. Ya, yang lain sholat ibadah subuh nih di sini, masya Allah di Baitul Huda, yang lain 2 rakaat, saya lagi kuat nih, sehat bugar, biarin yang lain 2, saya 8, diterima nggak? Itu namanya terlampau soleh ya. Ibadahnya ngarang. Man ahdatsa fi amrina hadza alaysa minhu fahuwa raddun. Orang yang amal ibadahnya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, maka amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya malas sholat tarawih di bulan Ramadan, biarinlah saya di bulan Dzulhijjah saya sholat tarawih. Nggak ada sholat tarawih di bulan Dzulhijjah. Saya mau haji biar barokah hajinya di bulan Ramadan, nggak ada.
adanya persiapannya di bulan Syawal, Zulqa'dah, puncaknya Dzulhijjah. Ada aturannya sholat ibadah. Dan Islam tuh nggak pernah ya bertentangan dengan akal. Kemudian juga Islam selalu sesuai dengan tantangan zaman-zamannya berubah. Mau model apa aja Islam berkembang. Itu istimewa. Pembahasan ulama dulu sampai sekarang nggak habis-habis tuh, bahas Quran nggak habis. Hukum sini nggak habis-habis, itu istimewanya luar biasa. Kemudian juga menyesuaikan kondisi zaman yang di zaman Nabi nggak ada. Kripto ada nggak di zaman Nabi? Ada. Online ada nggak di zaman Nabi? Mik ada misalnya. Dan hukum-hukum yang baru menyesuaikan, dikiaskan fatwa majelis ulama dan sebagainya, ini haram, ini halal dan sebagainya. Nggak bakalan ya pengurangan sedikit pun, karena memang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian yang keempat, tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah. Amal ibadah apa yang kita lakukan selama dia tidak bertentangan dengan Quran sunnah. Ada acara di situ, ada pengajian, ada ibadah, ada salawat, maka amal ibadahnya bagus, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Baik, kebiasaan orang-orang soleh dulu, dia ini khawatir jangan-jangan amal ibadahnya tidak diterima dan merasa amal ibadahnya dikit, dan paling tahu dan paling hebat menyembunyikan amal. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan yang wajib kalau dipamerin itu hal yang biasa aja, bener gak? Sholat 5 waktu, yang lain juga sholat, bener gak? Zakat dipamerin, dia zakat kewajiban, gak ada yang hebat, zakat wajib. Puasa Ramadan, orang juga puasa Ramadan. Haji juga orang pada haji, bener gak? Nah, sahabat dikenal itu bukan karena kewajibannya, tapi karena sunnahnya. Wajibnya udah lewat semua. Bilal bin Rabah, pakaiannya, sendalnya udah nyampe ke surga. Bayangin coba, orang belum apa. Habis wudu selalu sholat sunnah 2 rakaat dan sebagainya ya. Nah, mereka sungguh-sungguh berdoa kepada Allah agar amal ibadahnya diterima. Mau tahu nggak apakah amal-amal ibadah kita yang lalu diterima oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah atau enggak? Ada perubahan nggak dalam diri kita? Kalau semakin baik, semakin taat, tandanya amalnya diterima. Kalau semakin buruk, semakin jauh kepada Allah, tandanya nggak diterima. Kemudian amalannya berkelanjutan dari Ramadan masuk Syawal, Zulqa'dah, bulan haram, Dzulhijjah, induk di ibadah, kumpul di sini wajib maupun sunnah, berkelanjutan. Orang istiqamah itu kata Allah dalam surat Hud ayat 112, inilah salah satu surat dan ayat yang menyebabkan baginda Nabi berubah. Nabi berapa ubahnya? Pernah hitung lah. Itu kisaran antara 17 sampai 20 ubah tadi. Karena memikirkan ibadah, memikirkan dakwah, memikirkan umat Nabi Muhammad SAW, diperintahkan oleh Allah, berlaku juga buat kita untuk istiqamah dalam kebenaran, dalam kebaikan. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Istiqamah buat kita dalam ibadah, dalam menjauhi maksiat dan dosa. Kemudian yang kedua adalah agar kita istiqamah bersama orang-orang yang taat kepada Allah. Jangan sendirian. Ibadah, kebaikan, komunitas jangan sendirian. Artis saja ada komunitas hijrah, pedagang komunitas yang baik, yang sunnah dan sebagainya. Jangan sendirian, gak kuat kita. Saling menasihati dalam kebenaran, ketakwaan, ya, kesabaran. Kita harus dikuatkan rame-rame. Wala tatghaw, dan jangan berlebihan dalam melakukan amal. Misalnya kita jarang ngaji, tiba-tiba ngaji sehari 20 juz, sampai mati nggak ngaji lagi. Jangan. Infak 5 juta habis sampai mati nggak infak lagi. Allah mencintai amalan sedikit tapi komitmen konsisten. Ya,
istiqamah sampai husnul khatimah. Innallaha yuhibbud dawam wa in qall. Nah, maka amal-amal ibadah kita yang lalu kita lanjutkan lagi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini keistimewaan bulan Dzulhijjah sebagai bulan haram. Allah Subhanahu wa taala juga dalam surat Al-Fajr Allah ungkapkan wal fajri wa layalin 'ashr, demi waktu fajar dan malam yang 10. Kata ulama tafsir Ibnu Katsir dan sebagainya, ini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sering kita dengar, kita review ulang, ingat ulang. Kata baginda Nabi, "Ma min ayyamil 'amalus salihu fihinna habbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashri." Qalu ya Rasulullah wal jihad fi sabilillah. Qala wal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yardi min dzalika bi syai'in khal. Tidak ada amalan yang paling dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Bagaimana dengan jihad fisabilillah? Meskipun jihad fisabilillah kalah dengan amalan 10 hari ini. Kita udah masuk malam yang kedua nih. 10 hari di bulan Dzulhijjah ini istimewa. Ada ulama yang mengungkapkan ini siangnya luar biasa, kalau malamnya itu 10 hari terakhir Ramadan, atau bahkan siang dan malamnya penuh dengan keberkahan. Yang bisa mengalahkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah orang yang berjuang di jalan Allah kemudian mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, gak kembali lagi, baru bisa kalahin. Selebihnya gak bisa dikalahin di amalan. Maka jangan disia-siain nih amalan-amalan kita di bulan Dzulhijjah. Di antaranya amalan-amalan yang biasa kita lakukan kemarin, lanjutkan lagi. Di antaranya adalah puasa. Puasa Ramadan, puasa sunnah, ampunan dosa. Kemudian Allah masukkan ke dalam babur rayyan, pahala tanpa batas puasa. Ramadan kewajiban agar kita menjadi hamba-Nya bertakwa. Lanjutkan lagi puasa di bulan Syawal 6 hari. Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr, 6 hari maka sama seperti puasa setahun lamanya. Pernah kita puasa setahun? Gak pernah, setahun full pahala. Kemudian lanjutkan lagi dengan Dzulqa'dahnya. Minimal kata Abu Hurairah kebiasaannya selalu puasa sebulan 3 hari. Sebulan 3 hari. 1 hari 10 hari dinilai, 3 hari 30 hari. Sepanjang tahun disebut dia puasa kalau setiap bulan minimal 3 hari. Ayyamul bid, boleh Senin Kamis, boleh Senin dilahirkannya Nabi, Kamis dilaporkan amal ibadah, dan Nabi senang kalau dilaporkan dalam kondisi puasa. Orang kalau puasa amalnya bagus, dosanya berkurang, benar? Apalagi Ramadan kemarin, nih jamaah nih, luar biasa di sini nih. Jangankan yang sunnah ya, jangankan yang sunnah, jangankan yang wajib, yang sunnah aja gak mau ketinggalan, benar gak? Jamaah di sini gak ibu-ibunya sholat taraweh, sejadahnya udah nyampe asar, bener. Bapak-bapaknya qobliyahnya gak mau ketinggalan, datang ke masjid, masjidnya masih dikunci, marah-marah mereka, sabar Pak, pintunya digeser, bukan didorong ya. Nah, saking semangatnya beribadah, gak mau ketinggalan. Jangankan yang haram, yang halal saja mampu dikendalikan. Ini istimewa. Maka kebiasaan kita yang baik yang lalu lanjutkan lagi. Kemudian masuklah di bulan Dzulhijjah ini sunnah anjuran bagi yang kuat, bagi yang mampu, dianjurkan oleh Nabi puasa dari tadi nih, hari ini tanggal 1 sampai tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Puasa sunnah, gaspol, jangan gas kendor, bagi yang mampu, bagi yang kuat. Mudah-mudahan sehat walafiat. Banyak orang yang sakit sekarang, banyak yang muda mati muda sekarang, benar nggak? Baik dengan vaksin, macam-macam lah kita kemarin isinya. Ya, salah satunya agar kita sehat, 2 di antara banyak nih. 1 di olahraga, yang kedua puasa. Ada artis ya banyak itu zaman sekarang intermittent fasting, kan?
Di puasa nggak makan 12 jam, 24 jam. Jadi Kobusir buncit dikit 72 jam dia nggak makan. Beda tipis sama jamaah di sini ya. 72 jam dia nggak makan, minum boleh. Nah daripada begitu mendingan puasa, benar-benar puasa. Nabi menjaga malamnya untuk ibadah. Nabi membuka puasa yang beratnya digabungkan dengan sahur. Saya lihat ada jamaah kayak gitu, ada dimakan beratnya digabung dengan sahur supaya gak ngantuk. Kita isam gini nih, ya kan? Apalagi terawih gubrak udah kekenyangan. Itu Nabi. Bahkan dia khusus buat Nabi, bukan buat kita. Nabi nggak buka dia nggak pakai buka dia. Khusus buat Nabi 2 hari baru dia buka. Khusus baginda Nabi Muhammad SAW menjaga ibadahnya ahyal lail. Kalau nggak sanggup juga minimal kita nanti tanggal 9-nya usahakan bagi kita yang nggak haji bisa melaksanakan ibadah puasa di hari Arafah. Shaumi yaumi Arafah yukaffiru sana al-madiyah wal baqiyah. Diampuni dosanya setahun yang lalu, enak gak? Dan setahun yang akan datang. Setahun yang lalu kita paham diampuni dosanya. Setahun yang akan datang maksudnya Allah menjauhkan kita dari perbuatan dosa. Jadi satu adalah puasa sunnah. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kedua adalah sholat malam. Kebiasaan sholat tarawih ganti qiyamul lail tahajud. Bedanya qiyamul tahajud di mana? Qiyamul lail habis isya langsung sholat tahajud 2+1 boleh. Biasa Abu Hurairah sholat witir 1 rakaat minimal sebelum tidur. Sahabat habis tidur, afdalnya kata Imam Nawawi rahimahullah setelah tidur namanya tahajud. Jam 2 boleh, 3, 4 menjelang subuh boleh. 2+1. Apalagi yang muda tua, bukan berarti yang muda nggak boleh ya. Banyakin amal persiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. 3 unggulan orang yang salat malam itu kebiasaan orang soleh dulu. 1, Allah berkahi aktivitas dia, cari nafkahnya, nyari ilmunya. Kemudian 2, Allah yang memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahannya. Yang ketiga, Allah jaga karir. Nah ini pentingnya orang menjaga salat malam. Kalau Nabi wajib, kita sunnah. Nabi wajib, kita sunnah. Ya mudah-mudahan Allah kuatkan kita, mudahkan kita ya. Kemudian yang ketiga adalah baca Quran. Jangan gak dilanjutin lagi kebiasaan kita 1 juz. Ya apalagi yang udah mulai di atas 40 ba'da subuh kalau bisa 1 juz. Kalau nggak bisa setengah juz. Kalau nggak bisa 1 lembar, nggak bisa 1 halaman, nggak bisa 1 ayat, nggak bisa juga bungkus kita jadi mayat. Ya itu terlalu banyak dosanya sehingga kita nggak mau ngaji. Cara gampang masuk surga baca Quran supaya paham baca terjemahannya. Ini maksudnya apa nih? Secara garis besarnya apaan? Ini kan pedoman hidup kita. Bergetar imannya saat dibacakan ayat Allah, naik imannya. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatun zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. 1 kali khatam Quran itu lebih dari 1 juta kebaikan pahala. Kalau kita repot banget Al-Ikhlas 3 kali, itu khatam Quran. Al-Ikhlas 3 kali. Kalau kita sibuk banget ya, insya Allah mau diberkahin baca Quran itu penuh dengan keberkahan. Keluarga kita, diri kita semua dah Allah yang atur. Yang keempat adalah bergaul dengan orang soleh, orang-orang baik, istiqomah kita ya. Kemudian kelima di antara banyak amalan yang paling unggul di bulan Dzulhijjah ibadah haji. Ibadah haji, mudah-mudahan yang hadir diberikan kesempatan haji dan umrah. Nggak cukup dengan amin ya, harus daftar, harus daftar. Ikhtiar disiapin bapak-bapak yang udah alhamdulillah, yang belum siapin nih anak kita yang mau nikah, yang kuliah, yang kerja, siapin, pikirin. Kemudian juga hajinya. Biasanya kalau orang dulu dipikirin tuh anak-anak punya hajinya, bahkan mungkin rumahnya, persiapannya ya kan. Atau bagi kita yang belum, nggak semua orang yang haji kaya, nggak semua orang yang haji sehat muda. Yang tua ada nggak? Yang sembuh ada nggak? Yang mati sebelum nyampe ada nggak? Ada, baru di rumahnya mati, di pesawat mati. Pahalanya udah ibadah haji. Yang boleh hanya orang Indonesia di atas 90. Kata Kemenak gitu, di atas 90 orang Indonesia. Ya, gak semua orang kaya. Ada orang kaya ya, dia gak mau ibadah haji. Kenapa mau ibadah haji? Belum ada panggilan. Siapa belum panggil? Malaikat Israel ya. Ada
kesempatan waktu berangkat haji. Kalau umroh dulu silakan, tapi kalau menumpuk juga boleh. Ada reguler, ada plus, ada produk. Pilih Anda mau yang mana. Jangan gak disiapin, jangan gak diliatin. Orang susah, tukang bubur naik haji ada gak? Ada 2 kali di sinetron, ya. Tukang becak yang puluhan tahun, yang sepuh, yang mati, yang sakit, yang digendong. Habis-habisan mereka 2, 3, 4, 5 juta orang. Banyak, mau ngapain dia? Pengen surga, itu doang. Ya, laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan yang terakhir, di antara banyak amal ibadah kita yang bisa kita lakukan, ya zikirnya, yang ngajinya, yang sholawatnya, yang sholat berjamaah di masjidnya, yang duhanya, banyak dah. Yang sedekahnya. Nah, yang selanjutnya adalah udhiyah, berkurban. Perhatikan Bapak Ibu, ini berkurban. Tanda syukur kita kepada Allah atas anugerah yang Allah berikan kepada kita selama umur kita begini adalah dengan alhamdulillah dan salat dan berkurban. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata Nabi, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diluaskan rezeki nggak mau berkurban, jangan dekati tempat ibadah kami. Wajib bagi yang mampu, ya, keluarin, paksain, niatin. Kalau bisa sapi, alhamdulillah, onta luar biasa. Nggak bisa kambing boleh, keroyokan 1 kambing boleh, 1 kampung dah. Kalau nggak bisa juga, kambingnya panik dia, ya, minimal 1 jiwa. Afdolnya bisa 1 kambing kayak Nabi, 2 kambing, 2 domba, 2 kambing yang hitam warna putih-putihan, hitam putih yang ada tanduknya, yang menyembelih juga kita, ya. Allah nggak melihat harta, Allah nggak melihat daripada darahnya, dagingnya, tapi Allah menginginkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara Nabi Ibrahim panjang nggak habis sampai besok. Singkatnya, di antara keistimewaan Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan rasul, bapak yang soleh melahirkan anak yang soleh, yang istimewa. Makanya perhatikan Bapak Ibu dia, bapak yang soleh mendidik anak yang istimewa. Hajar, Sarah, Ismail, Ishak istimewa. Anak kalau sudah soleh, Bapak Ibu nih perhatikan, jangankan hartanya, tenaganya, biayanya, perhatian buat orang tuanya, nyawanya dikasih buat bapaknya. Benar-benar ini Ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar sanadri insyaallah minas sabirin. Aku bermimpi Allah menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya. Coba kita ngomong kepada anak kita, anakku sayang, ya, semalam bapak mimpi bapak disuruh sama Allah menyembelih kamu juga yang mendapat kamu. Bapak ngikut ngaco orang tua, ya, misalnya gitu. Tapi anak yang soleh, lakukanlah segera apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kehebatannya Hajar, Sarah, di balik itu ada Nabi Ibrahim. Di kehebatannya Ismail, Ishak dan turunannya sampai Nabi Muhammad SAW, ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia dijadikan teladan oleh Allah, bukan teladan kita. Telat datang pulang duluan, ya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Ibrahim diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat dahsyat dan mampu melewati ujian itu dengan sangat sempurna. Dan yang terakhir saya sampaikan, begitu dekatnya orang tua. Kalau kita pengen anak kita soleh gampang, orang tuanya aja udah soleh duluan. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawallas salihin. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam datang berkunjung ke rumah Nabi Ismail alaihissalam dan beliau nggak ada. Jarang kan ketemunya kan, perintah Allah macam-macam. Dia juga ada istri. Dilihat orang lain istrinya, akhlaknya macam-macam, dinilai langsung. Ini kedekatan orang tua kepada anak. Tolong sampaikan kepada Nabi Ismail anaknya. Dia nggak tahu dia siapa, mertuanya nggak tahu, nggak ada medsos sekali dulu. Macam-macam lah, nggak tahu, dia nggak kenal Nabi Ibrahim mertuanya. Sampaikan ke Ismail, tolong ganti gagang pintunya. Tolong ganti gagang pintunya, ganti. Sampailah Ismail, bapaknya udah pergi. Tadi ada tamu, beliau menyampaikan kepada kamu bahwasanya gagang pintu kita disuruh ganti. Apa respon Nabi Ismail alaihissalam? Yang datang siapa? Disampaikan bahwasanya yang datang tadi adalah ayah saya.
Tahu nggak nih bahasanya? Itu saking dekatnya bapak sama anak. Bapak ibu nih perhatikan ya. Bapak banyak banget disinggung di dalam Al-Quran. Nabi Yusuf alaihissalam saat digoda oleh manusia wanita yang diingat Allah. Yang kedua adalah bapaknya Yakub alaihissalam sangat marah kalau anaknya melakukan dosa. Nabi kita turun. Nabi Lut alaihissalam menginformasikan kepada kita supaya tidak terjadi LGBT. Bagaimana salah satunya solusinya adalah apa? Orang tuanya khusus ayahnya turun tangan, bimbing anaknya. Itu tadi ayahku, kata Nabi Ismail alaihissalam, bahwasanya itu bahasa isyarat. Saya diminta oleh beliau untuk menceraikan kamu. Masya Allah, luar biasa, subhanallah ya. Dia tahu bahasanya. Itu istrinya gak benar, gak baik ya. Itulah kedekatan Nabi Ibrahim kepada anaknya. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Dan juga negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan juga mudah-mudahan pemimpin kita senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan beriman, dalam keadaan istiqamah, husnul khatimah. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi